Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hari ini tanggal 15 Maret 2026, Al-Fakir akan membagikan kamar, istana, dan kemah di surga. Jadi ada 3 bagian. Disebutkan Allah Tabarak dalam Az-Zumar 20, Ma'asyiral muslimin, tetapi orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya, mereka mendapat kamar-kamar yang di atasnya juga dibangun kamar-kamar, di bawahnya mengalir sungai-sungai. Allah telah berjanji dengan sebenar-benarnya, Allah tidak akan memungkiri janjinya. Di lain ayat disebutkan dalam Al-Furqan 75. Allah berfirman, mereka itulah orang yang dibalasi dengan kamar-kamar guraf yang tinggi karena kesabaran mereka, dan mereka disambut dengan penghormatan dan ucapan selamat di dalamnya. Jadi itu 2 ayat dalam Al-Quran tentang kamar-kamar dan juga guraf. Jadi guraf itu sebangsa sesuatu yang melayang, tidak mempunyai kaki, tidak mempunyai gantungan. Dia melayang, dinding-dindingnya dari permata yakut dan marjan, dan orang-orang surga terbang ke sana menggunakan unta terbang atau kuda terbang. Begitu ma'asyiral muslimin dikisahkan dalam hadis yang lain. Lalu Allah berfirman di dalam Sabah menuliskan, dan sekali-kali bukanlah harta dan bukan pula anak-anak kamu yang mendekatkan kamu kepada kami sedikit pun, tetapi orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal saleh. Mereka itu yang memperoleh balasan yang berlipat ganda disebabkan apa yang telah mereka kerjakan, dan mereka aman sentosa di tempat-tempat yang tinggi dalam surga. Sabah 37. Lalu di dalam As-Saffat ayat 12 disebutkan, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosamu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan memasukkan kamu ke tempat tinggal yang baik di surga Aden. Itulah keberuntungan yang besar. Jadi ma'asyiral muslimin, itu di dalam salah satu tingkatan surga disebut Aden. Itu kalau orang masuk di situ, dia mendapat keberuntungan yang besar. Dan disebutkan oleh baginda Rasulullah SAW, di surga ada kamar-kamar yang bagian luarnya dapat dilihat dari bagian dalam, bagian dalamnya pun dapat dilihat dari bagian luar. Diriwayatkan dari Abu Sa'id, hadisnya berbunyi, sesungguhnya penghuni surga melihat penghuni kamar-kamar sebagaimana mereka melihat bintang-bintang bertebaran di cakrawala. Selanjutnya Rasulullah bersabda, di surga orang beriman memiliki khaimah yang terbuat dari sebutir mutiara berlubang, panjangnya 60 mil. Di sana dia punya keluarga, dia dikelilingi mereka namun mereka tidak saling melihat. Di dalam hal ini disebutkan di dalam Bukhari 3243 dan 4879, dan Muslim di 2838 dan At-Tirmizi di 2530. Jadi yang saya sebutkan tadi adalah nomor-nomor hadis dari masing-masing imam. Begitu disebutkan tentang khaimah dan istana di surga. Jadi orang di surga itu sudah dapat disebutkan di sini, dia punya khaimah saja itu 60 mil. 60 mil itu kira-kira 75 kilo. Begitu kira-kira. Jadi kalau dari Goa, kota Sungguh Minasa, sampai di kota Malino, itu panjangnya. Khaimah-khaimah yang ada di dalam, setiap khaimah adalah ada bidadari di dalam. Begitu ma'asyiral muslimin. Satu khaimah itu panjang kali lebar 1 farsak. 1 farsak itu 5,5 kilo. Nah, jadi
berapa khaimah di dalam kalau panjangnya 60 mil. Sementara satu khaimah itu hanya 1 farsak atau 5,5 kilo. Jadi Anda bayangkan sendiri bagaimana besarnya itu istana surga. Itulah sebabnya surga itu disebut kerajaan yang besar. Hadis lain disebutkan dari Abu Hurairah dan juga dari Ikrimah, di surga terdapat istana dari mutiara yang tak ada hal-hal menjengkelkan dan tak ada kesusahan. Allah menyediakannya untuk kekasihnya Ibrahim. Jadi bahkan Nabi Ibrahim disebutkan di sini. Lalu Rasulullah bersabda, aku masuk surga, tepatnya di istana emas. Aku bertanya, untuk siapakah istana ini? Para malaikat menjawab, untuk seorang pria Quraisy. Aku kira akulah yang dimaksud, namun aku tetap bertanya, siapa dia? Para malaikat menjawab, Umar ibnu Khattab. Ma'asyiral muslimin, bahkan Umar bin Khattab sudah didatangi istananya oleh baginda Rasulullah SAW. Lain hadis disebutkan, aku masuk surga tepatnya ke istana putih sambil bertanya kepada Jibril, untuk siapa istana ini? Jibril menjawab, untuk lelaki dari Quraisy. Aku berharap yang dimaksud adalah aku. Namun aku bertanya lagi, lelaki Quraisy yang mana? Jibril menjawab, Umar ibnu Khattab. Yang dimaksud putih itu di situ adalah cahayanya. Wallahu alam. Disebutkan Rasulullah SAW, di surga terdapat banyak kamar. Jika penghuninya di sana, dia tidak akan khawatir tentang sebelah belakangnya. Jika dia berada di belakangnya, dia tidak akan khawatir dengan apa yang ada di dalamnya. Sahabat bertanya, untuk siapakah itu ya Rasulullah? Untuk orang yang perkataannya baik, sering berpuasa, memberi makanan, mengucapkan salam, dan menjalankan salat malam ketika orang tidur. Sahabat bertanya, apakah itu perkataan yang baik? Rasulullah menjawab, Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Maha suci Allah, segala puji bagi Allah, tidak ada Tuhan selain Allah, Allah Maha Besar. Di hari kiamat perkataan itu akan datang dan mengawal diri sebelah depan, samping dan belakang. Sahabat bertanya, apa yang dimaksud dengan sering berpuasa? Rasulullah SAW menjawab, orang yang berpuasa di bulan Ramadan lalu bertemu dengan bulan Ramadan berikutnya dan dia berpuasa lagi. Sahabat bertanya, apa yang dimaksud dengan memberi makan? Rasulullah SAW bersabda, memberi makan keluarganya. Sahabat bertanya, apa yang dimaksud dengan menyebarkan salam? Rasulullah SAW menjawab, menjabat tangan saudaramu dan mengucapkan salam kepadanya. Begitu ma'asyiral muslimin. Kalau dikatakan apa yang dimaksud dengan salat ketika orang tidur, Rasulullah menjawab, salat Isya di akhir waktu. Baihaqi mengatakan bahwa Hafaz ibnu Umar tidak dikenal, yang meriwayatkan darinya hanya Ali ibnu Harb. Wallahu alam bishawab. Al-Fakir Samin Ahmad membagikan. Jazakumul khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.